wudhu. Nah, bagi jutaan orang di antara kita, ini kan sebuah rutinitas yang akrab banget. Ritual yang kita lakuin berkali-kali setiap hari sebelum menghadap Sang Pencipta. Tapi, pernah gak sih kita berhenti sejenak, terus bertanya, kenapa ya kita wudhu 5 kali sehari? Apa ini cuma sekedar ya udah biar bersih aja sebelum sholat? Atau jangan-jangan ada rahasia yang jauh lebih dalam, sebuah sistem canggih yang emang dirancang khusus buat tubuh dan jiwa kita? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Gini, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar sains dan spiritualitas di balik tiap gerakan wudhu. Kita mulai dari makna tersembunyinya, terus lihat fakta medis yang mungkin bikin kaget, dan akhirnya kita sambungin semuanya dalam konsep keren yang namanya tohara. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yang kita semua tahu. Wudhu itu syarat sah sholat. Tapi, itu tuh baru lapisan paling luarnya aja. Iya kan? Buat sebagian besar dari kita, wudhu itu ya kebiasaan aja. Kayak checklist yang harus dicentang sebelum kita sholat. Tapi gimana kalau saya bilang, setiap basuhan air itu sebenarnya adalah program perlindungan dan pemurnian yang luar biasa canggih? Yuk kita cari tahu. Nah, buat paham sedalam apa maknanya, kita harus mundur sedikit mulai dari akarnya. Dari arti kata, wudhu itu sendiri. Ini nih yang menarik banget. Kata wudhu itu asalnya dari kata daw dalam bahasa Arab. Artinya, bukan air, bukan juga bersih, tapi cahaya, kilau, dan keindahan. Jadi dari namanya aja, wudhu itu memang dirancang untuk bikin kita bercahaya. Dan tujuan akhirnya itu untuk mencapai kondisi yang disebut toharoh. Ingat ya, ini bukan sekadar bersih-bersih fisik biasa. Toharoh itu artinya suci total. Bersih di luar, di tubuh kita, sekaligus suci di dalam, di jiwa dan pikiran kita. Inilah inti dari wudhu. Dan ini serius, bukan cuma kiasan loh. Ada sebuah hadis yang menyebutkan kalau di hari kiamat nanti, umat Nabi Muhammad SAW itu bakal dikenali dari cahaya yang mancar dari anggota wudhu mereka. Jadi, cahaya yang kita bangun di dunia ini bakal jadi tanda pengenal kita di akhirat nanti. Oke, dari cahaya spiritual, kita pindah sebentar ke dunia yang nggak kelihatan mata. Dunia yang ada di tangan kita sekarang juga. Siap buat sedikit kaget? Yup, 10 juta. Anda nggak salah lihat kok. Di kedua tangan kita sekarang ini diperkirakan ada segitu banyak mikroorganisme. Sebagian mungkin baik-baik aja, tapi banyak juga di antaranya itu bakteri dan virus jahat yang siap nyerang kapan aja. Terus gimana cara mereka masuk? Nah, ini dia 2 jalan tol utama buat kuman lewat hidung dan mulut. Dan tangan kita yang sering banget nyentuh wajah, itu jadi kayak kendaraan super cepet buat mereka masuk dan bikin kita sakit. Nah, disinilah letak kejeniusan wudhu. Kalau kita lihat dari sisi medis, wudhu itu secara sistematis membersihkan dan melindungi titik-titik masuk penyakit ini. Dan kita melakukannya 5 kali sehari. Coba deh lihat data ini. Membasuh tangan dengan air mengalir aja, persis kayak pas wudhu, itu udah bisa ngurangin bakteri secara drastis. Memang sih, pakai sabun jauh lebih efektif. Tapi kehebatan wudhu itu ada di konsistensinya. Kita memastikan tangan kita bersih secara rutin 5 kali sehari. Ini tuh kayak punya sistem disinfeksi pribadi yang jalan terus. Sekarang, kita bahas bagian yang penting banget, istinsyak atau menghirup air ke hidung. Ini bukan sekedar basa-basahan loh, tapi ini secara aktif membersihkan jalan tol utama penyakit tadi. Ibaratnya kita lagi nyuci filter udara utama tubuh kita dari debu, polusi, dan kuman. Dan dampaknya bisa diukur. Penelitian medis nunjukin kalau membersihkan hidung secara rutin, yang di dunia kedokteran disebut nasal cleansing, itu bisa nurunin risiko infeksi pernapasan dan alergi sampai 40%. Jadi istinsyak itu sebenarnya resep medis yang usianya udah 1400 tahun lebih. Oke, sekarang bagian paling serunya. Mari kita satukan 2 dunia ini. Disinilah kita bakal lihat gimana tujuan spiritual taharah dan fakta medis itu ternyata nyambung banget. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Pas kita basuh tangan dengan niat buat menggugurkan dosa-dosa kecil, di saat yang sama, kita juga lagi ngebasmi jutaan bakteri. Waktu kita kumur-kumur dan istinsyak buat membersihkan diri dari ucapan kotor, secara medis kita lagi ngurangin risiko infeksi sampai 40%. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah desain yang sempurna. Makanya wudhu itu bisa dibilang proses riset total, pemurnian ganda. Fisik kita diriset dari kuman, dan spiritual kita diriset dari dosa-dosa kecil. Setiap gerakannya adalah ibadah, sekaligus investasi buat kesehatan. Keren kan?
Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa membawa pemahaman baru ini ke dalam wudhu kita sehari-hari? Yuk kita rangkum sebentar. Pertama, wudhu itu tujuannya toharoh, suci luar dan dalam. Kedua, secara medis ini adalah benteng pertahanan super kuat lawan penyakit. Ketiga, secara spiritual ini adalah riset yang menghapus dosa-dosa kecil. Dan yang terakhir, setiap gerakannya punya tujuan mendalam, menyatukan iman dan kesehatan kita. Artinya, wudhu kita yang berikutnya gak harus jadi sekedar rutinitas lagi. Ia bisa jadi sebuah ibadah yang penuh kesadaran. Saat air nyentuh kulit kita, sadari kalau kita nggak cuma lagi membersihkan, tapi juga menyucikan, melindungi, dan mempersiapkan diri kita untuk bercahaya. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, kalau amalan sesederhana wudhu aja ternyata menyimpan kebijaksanaan spiritual dan medis yang sedalam ini, kira-kira amalan sederhana apa lagi ya dalam hidup kita yang mungkin juga menyimpan kekuatan yang sama luar biasanya? Coba deh direnungkan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.